Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mita Indania Astari dari kelompok 3 di kelas 10-3. Di sini saya akan menjelaskan apa itu limbah padat. Limbah padat adalah sisa atau buangan yang berbentuk padatan yang dihasilkan dari aktivitas manusia, industri, pertanian, serta rumah tangga. Terus kita akan masuk ke jenis-jenis limbah padat. Yang pertama terdapat limbah padat organik, yaitu limbah yang bisa terurai secara alami, contohnya seperti sisa makanan dan daun kering. Yang kedua terdapat limbah padat anorganik, yaitu limbah padat yang sulit terurai, contohnya seperti logam, kaca, dan plastik. Yang ketiga terdapat limbah berbahaya atau bisa disebut B3. Yang memiliki zat berbahaya, contohnya seperti baterai bekas, elektronik, dan bahan kimia industri. Faktor penyebab adanya limbah padat ialah kegiatan industri, kegiatan rumah tangga, daur ulang sampah yang buruk, dan pengolahan limbah yang kurang efektif. Dapat menimbulkan beberapa dampak negatif seperti pencemaran tanah, air, dan udara. Dampak negatif lainnya juga dapat menimbulkan pada kesehatan manusia dan ekosistem pada lingkungan sekitar. Dampak bagi makhluk hidup yang pertama adalah dampak bagi manusia. Jadi, sampah-sampah yang menumpuk itu bisa menarik beberapa hewan yang bisa membawa penyakit, seperti yang pertama itu nyamuk. Nyamuk itu bisa membawa penyakit seperti demam berdarah. Lalu yang kedua itu tikus yang bisa membawa penyakit seperti kolera. Lalu yang kedua, sampah yang menumpuk di aliran sungai itu bisa menyebabkan banjir yang pada akhirnya menyebabkan gangguan pada aktivitas manusia sehari-hari. Lalu yang kedua adalah dampak pada hewan. Jadi yang pertama, hewan-hewan di laut itu dapat terjerat sampah plastik yang dibuang sembarangan ke laut. Misalnya seperti kura-kura yang terjerat oleh jaring-jaring bekas yang dibuang ke laut sembarangan, sehingga kura-kura tersebut akan kesulitan dalam beraktivitas atau mencari makanan. Lalu yang kedua, dapat merusak habitat hewan. Jadi sampah-sampah yang menumpuk di laut, pantai, ataupun hutan itu lama-kelamaan bisa merusak habitat bagi hewan dan satwa liar, sehingga hewan-hewan tersebut akan kesulitan untuk bertahan hidup. Lalu yang ketiga adalah dampak bagi tumbuhan. Jadi yang pertama, sampah-sampah yang menumpuk itu bisa menghalangi tanaman untuk mendapatkan sinar matahari dan udara yang sangat penting bagi pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman tersebut pertumbuhannya akan terhambat atau bahkan rusak. Lalu yang kedua yaitu dapat merusak kualitas tanah. Jadi sampah-sampah yang menumpuk di atas tanah dan mengurai itu lama-kelamaan dapat merusak kualitas tanah tersebut, sehingga sulit untuk ditumbuhi oleh tanaman-tanaman. Cara mengatasi dampak negatif atau mengurangi limbah padat. Nah, yang pertama itu dengan melakukan pengurangan limbah padat, dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol air yang bisa digunakan kembali, dan memilih produk dengan kemasan minimal. Kedua, membeli produk yang tahan lama agar tidak cepat menjadi limbah. Yang ketiga, mengurangi pemborosan makanan dengan membeli makanan sesuai kebutuhan dan mengolah sisa makanan. Memanfaatkan kembali. Yang pertama, menggunakan barang bekas untuk digunakan kembali seperti wadah plastik, pakaian lama, atau kertas untuk ukuran lain. Yang kedua, mendaur ulang alat elektronik dengan memperbaiki